Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidin nabiyyin sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lima wa ifadata wa istifadata wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita sama-sama menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan salat zuhur berjamaah disusul dengan zikir munajat lalu mendengarkan warisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita minta sama Allah agar kiranya seluruh amal ibadah ini yang barusan sebentar kita laksanakan, yang telah lalu ataupun yang akan datang, semuanya diterima oleh Allah. Dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, segala aib kita ditutupi oleh Allah, segala hajat, munajat, harapan, doa dan cita-cita kita semuanya diijabah oleh Allah. Dan minta perkumpulan ini jadi sebuah simbol kelak kita berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi ke pelajaran kita di dalam kitab Fawaidul Mukhtar, masuk kepada pembahasan as-shadaqah, sampailah kepada bab al-karim, orang yang dermawan. Alhamdulillah ila Musa alaihi salam la taqtulis samiri fa innahu sahih. Disebutkan di dalam kitab Syarah Ainiyah, kita mengenal bahwasanya di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam ada seseorang yang membuat patung daripada sapi. Ceritanya ketika Nabi Musa alaihissalam dia yang pergi beribadat 40 hari 40 malam bersama jamaah umatnya 40 orang juga. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina. Lalu pulang lagi kembali ke kaumnya, ingat keadaan kaumnya tadi sudah nyembah sapi. Yang ditinggalkan ini Nabi Allah Harun. Dipanggil Nabi Allah Harun, "Hei Harun, kenapa kau tinggalkan umat seperti ini? Kenapa kau tak kasih tahu aku?" Bagaimana Nabi Allah Harun nak menjauh Nabi Musa? Kalau seandainya Nabi Harun tinggalkan umatnya, maka umatnya akan jadi tambah sesat. Karena masih ada waktu itu ikut Nabi Musa yang tidak ikut Musa asal. Sedangkan aku ngingetkan uang ini lebih hebat dari aku, lebih jago dari aku. Bahkan aku nak dibunuh oleh orang Israel itu. Kata Harun, bagaimana Musa? Maka Nabi Allah Harun ini seperti keadaan buah si malakama. Nak menentu salah, di dalam itu juga salah. Dimaafkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, Musa as-Samiri ini di dalam sejarah atau di Al-Quran antum tak pernah dengar kalau dia dibunuh. Musa as-Samiri tidak dibunuh, cuma diusir dari perkampungan itu. Kenapa? Karena Allah la taqtulis samiri. Musa jangan kau bunuh Samiri. Kenapa? Fa'inna Musahi. Karena sesungguhnya Samiri ini adalah
Niat baik hati, galak membantu wong sarung, tangannya baik, nunjuk wong baik. Tapi cuman gawinya buat wong syirik, nyembah sapi. Tapi karena dia dermawan, kata Allah, la taqtulisan, jangan engkau bunuh sapi. Tapi dari sini kita juga mungkin pelajaran, jangan cepat gampang percaya dengan wong masing-masing yang nunjuk itu kebaikan. Nunjuk makan, wong ini tak kenal kita siapa ini. Tak kenal masing-masing. Nengok dari gelangkannya mencurigakan, jangan dimakan. Kalau antum ragu, jangan dimakan. Karena kita viral beberapa hari ini, viral ada seorang yang menyebut salah satu jemaahnya dengan sebutannya pantas sebutan goblok gitu ya. Padahal sebenarnya kata para ulama, goblok itu bukan karena dia tidak pintar akademis, bukan karena dia penjual estek, bukan. Tapi goblok itu ada sifatnya 6. Goblok itu bisa disebut orang goblok karena sifat 6 ini. Kalau ada salah satu sifat yang 6 ini di diri orang ini, maka pantaslah disebut goblok. Yang satu yang pertama kali adalah kata baginda Nabi Muhammad SAW, wong yang tidak mampu menguasai amarahnya, marah yang tak ada sebab, bukan marah karena benar. Kalau marah karena benar, bagus. Anak tak sholat, marah, bagus. Bini tak sholat, marah, bagus. Anak kita tak bangun pagi, tak sekolah, marah, bagus. Ini marah yang benar. Tapi kalau marah tak benar, waya hilang, dia punya pancinya hilang, mama marah tak jelas, ngala-ngala itu baju Jumat, marah hebat begini, marah. Nah ini marah yang tak jelas seperti ini, maka disebut kata Muhammad orang yang bodoh. Itu orang yang kuat itu adalah yang pintar berocok, bukan. Tapi orang yang kuat itu baca nahan amarahnya dia, kata baginda Nabi SAW. Yang kedua adalah atardarin, kata Muhammad. Siapa tardarin ini? Nyenyes. Muhammad tulang. Lemah juga ngoceh pemanfaat, nasihat, hadis Nabi, Al-Quran, tidak apa-apa kita dengar. Tapi kalau ngoceh masalah hal-hal yang tidak bermanfaat, maka orang ini disebut orang bodoh. Bukan gara-gara jual SP lagi sebut goblok, ya. Tapi hanya orang yang galak, nyenyes. Bodohnya, tak penting ngomong, manfaat tidak omongannya, maka ini disebut orang yang seperti tadi. Lalu selanjutnya apa? Wong yang gampang percaya sama wong lain, tahu, memang tak percaya. Nitipkan barang sama wong yang tak mau kenal, ini bodoh. Nitipkan kunci sama tak kenal, bodoh. Memang jelas bodohnya. Nitipkan motor sama wong yang tak kita kenal, bodoh, hilang. Ini dilarang oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Salah satunya juga kemarin kami dikasih oleh nasihat oleh guru kami ketika belajar itu. Tak gampang-gampang menerima barang, salah satunya apa? Senjata, kadang atau gambar kampanye. Kita tidak dianjurkan senjata itu atau gambar kampanye. Tak dianjur, kenapa? Bakal diinjek-injek. Satu. Kedua, berhati-hatilah dengan sarung yang ada corak Masjidil Aqsa. Insyaallah ada di sini. Ada corak Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena takutnya dari Masjidil Aqsa banyak ini seperti ini yang cari ya. Nah dapat akhirnya di internet sarung yang coraknya Masjidil Aqsa. Nah keadaan sarungnya itu masjidnya tepat di bagian mana? Bagian mana? Di bagian apa nih? Bagian apa? Bagian apa? Nah, bagus tak Masjid Aqsa duduk bagian ini. Nah, kemarin guru kami ini insyaallah ada ya. Di bagian ini, guru anak-anak apa memakai itu kalau kau nak pakai Palestina, jangan duduk bagian Masjid Aqsa ini. Masjid salah satu tertua di dunia
bagian belakang sini, masjid ini. Nah, ini makanya kami kemarin hari Kamis itu belajar seperti ini. Jangan, memang bagus maksudnya itu syiar maksudnya itu ya. Tapi tempatnya pada peci itu Palestina, itulah duduk kepala. Tapi kalau bagian yang ada Palestina dulu itu akan sini, kita berpikir itu benar juga. Kita pikir itu syiar, benar juga. Masjidil Aqsa didodok ke bagian pantat sini. Orang Israel ini ngomong mantap. Masjid kamu duduk di pantat, Masjid Aqsa. Kakak bukannya orang ini nambahkan syiar, tapi malah merendahkan Masjid Aqsa karena kita tidak tahu. Ketika sengajaan kita tidak tahu, kita pengen syiar niatannya. Tak tahunya salah guru kami di nasihat. Kadang-kadang untuk kayak tenang, yang penting jualannya dia laku dari syiar tadi. Tapi salah, kenapa duduk di pantat Masjid Aqsa itu? Tidak bagus. Duduk ya, kalau sholat pakai sarung. Tetap terduduk Masjid Aqsa di pantat. Ketahu Israel ini makin begitu. Nah ini kata guru kami, tidak sembarangan menerima dari orang yang kita tidak kenal. Maka disebutkan ta'amul karim dawa wa ta'amul bakhil dawa. Makanan yang mulia dermawan itu dawa, obat. Wa ta'amul bakhil, makanan dari wong yang pelit itu penyakit. Makanya kita ini dilarang jangan memberi kepada orang yang tidak mau. Ya, maksudnya jangan memberi kepada orang yang tidak mau diberi. Jangan memberi kepada orang yang tidak mau menerima, dan jangan memberi kepada orang yang tidak mau menerima, dan jangan menerima daripada orang yang tidak mau memberi. Jangan beri kepada orang yang tidak menerima. Kalau tidak galak menerima, jangan jauh paksa, dibuang, tidak manfaat. Baju, tidak apa ada baju, tidak usah jual aku, tidak ada bela dia nanda, dibuangnya tidak manfaat. Benar. Wong lah kenyang, dipaksa nih makan kenyang. Lah kenyang aku, dipaksa, air muntah, tak bagus. Dan halal barang, tak kalah. Istilah di kita, sesuatu aja makan kenyang, jangan dipaksa. Dan jangan menerima dari orang yang tidak memberi. Siapa yang pelit? Maksud orang pelit ini supaya mengeluarkan duitnya dia. Tidak bakal nyaman kita terima, tidak sentosa. Makanya di sini disebutkan makanan orang pelit itu tak penyakit. Makanan dermawan itu adalah wong yang obat. Karena disebutkan suatu kali cerita sini Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ziarah Imam Ahmad bin Hanbal. Ziarah muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i ini gurunya Ahmad bin Hanbal. Suatu kali datanglah berkunjung ke rumah muridnya Ahmad bin Hanbal. Wa ba'da ma tanawala ta'am al-asya sawiyatan nama Imam Syafi'i. Setelah dia makan malam sama-sama dia orang ini, maka tidurlah Imam Syafi'i di kamarnya. Di pagi hari anak Imam Ahmad bin Hanbal ini ngomong, ya abatah ahada wa Syafi'i. Wahai ayahku, apakah benar ini Syafi'i yang kau ucapkan itu, yang kau cinta itu, yang kau puja-puji, ini Syafi'i? Ya benar, inilah Syafi'i. Lalu anak berkata, aku ini perhatikan ada 3 perkara yang tak bisa aku terima dari Imam Syafi'i. Apa itu? Yang pertama, anak banyak dia makan. Imam Syafi'i semalam banyak. Inti kena banyak makan. Anak tadi tengok banyak makan. Yang kedua, pas aku nengok dia masuk ke kamar, dia tidak ada bangun salat malam sama kita. Kita salat malam, dia tidak bangun salat malam. Ketiga, wa inna masalah minal fajar salat bertanya ya teman-teman. Salat subuh sama kita, tapi tidak pakai wudu. Padahal dia tidur. Gimana? Tak ngerti ya. Akhirnya pas pagi-pagi ketemu sama Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, langsung dia ajaknya. Imam Ahmad bin Hanbal paham, ini guru aku, dia berilmu. Anaknya tak paham, dipanggilnya. Ya Imam Syafi'i, ini anak murid aku, ya anak aku ini. Ada 3 keadaan yang dijenguk aneh di diri engkau Imam Syafi'i. Apa itu? Yang pertama, kau makan banyaknya. Yang kedua, pada bangun malam. Yang ketiga, sholat wudu
sholat subuh tidak pakai wudu. Apa kata Imam Syafi'i? Ya Ahmad, wahai Ahmad bin Hanbal, aku makan banyak li'annani a'lamu anna ta'amika min halal. Aku makan banyak karena tahu makanan kau paling halal sampai waktu. Subhanallah. Paling halal. Wa annaka karim, dan kau ni wong yang mulia, wong yang soleh, wong yang dermawan. Wa ta'amul karim, dan makanan wong dermawan itu obat. Wa ta'amul bakhil, makanan wong yang pelit itu penyakit. Wa ma'akal tunyasbah, jujur, sumpah aku tidak makan buat aku kenyang. Inna ma'akal tuli atadawi bi ta'amik, aku dimakan dengan niat tak berobat dengan makanan musuh. Mencari mana aku makan banyak ya? Wa amanah dalam aku melil, sedangkan aku tidak bangun malam. Karena aku ini tak kalah tidak nutup kepala aku dibantar. Nah, bukan amal kita bersunnah. Pas aku tidur di depan aku ada Al-Quran, ada sunnah. Fafatallah ala bi'idin wa sab'ina masalah. Malam itu aku jenguk dari Al-Quran yang aku baca, dari hadis yang aku baca, ada masalah bagianku 72 masalah dari ilmu fikih. Dan aku pengen jadikan itu manfaat bagi umatku catat di dalam benak. Falam yakun hunaka fursah liyatamalil. Jadi tak ada kesempatan lagi ya, aku belajar. Baru tadi maksudnya pasti itu merenung pelajaran. Kita merenung utang. Imam Syafi'i merenung pelajaran Al-Quran Sunnah, 72 masalah fikih yang bakal dimanfaatkan oleh umat muslim. Maka tak ada lagi belajar hukumnya wajib, bangun malam hukumnya sunnah. Wa ma'atani sholatu bikum al-fajr bi ghairi wudu. Dan kalau aku sholat subuh sama kamu tidak pakai wudu, fa wallahi, demi Allah, manamat kami, mata aku tidak tidur karena aku mikirkan 72 masalah belajar semalam. Semalam belajar Imam Syafi'i. Lakot bagi tutulan yang koran, karena semalaman aku tidak tidur, aku bangun. Fasal tapi kemudian berwudu isya, dan aku sholat sama kamu itu dengan wudu isya. Masya Allah Imam Syafi'i. Sekarang banyak juga budak sembahyang subuh pakai wudu isya. Terus maghrib itu bangun nak balik subuh, dulu lagi. Dia wudu aja sembahyang isya, sembahyang isya asal subuh, langsung sembahyang subuh. Jadi dia ngomong sama ibunya, bu aku tadi sembahyang subuh pakai wudu isya. Hebat nak kalau malam nak. Pokoknya tidur sembahyang isya itu lama. Ini beda. Kalau Imam Syafi'i memang sholat isya kan, karena tidur 72 masalah, subuhnya karena tak merasa batal wudu, maka dia sholat subuh. Masya Allah, jauh dari hidup kita ya Allah. Kita ni dengan duduk sholat masjid, akhir duduk langsung tak cuma tu macam 70 kok setan apa di mata ni, menempel malam malam sepintu oleh setan. Langsung nyampak lah itu. Kenapa kata guru kami, kamu belajar dengan mengantuk karena tamat surga. Jadi lemah, expo, apalagi lagi yang itu mencet ini, hilanglah itu. Lemah, tamat surga, nikmat hidup kita ni. Ini Imam Syafi'i itu tidak tidur semalam, mikirkan 72 masalah umat. Subhanallah. Makan banyak, Imam Syafi'i dah makan banyak, apalagi dia cinta dunia kan. Suatu kali dia balik dari Baghdad atau Yaman. Dia balik dari Yaman, dia nak ketemu ibunya. Dia pengen ketemu ibunya Imam Syafi'i. Pas pengen ketemu ibunya, belum nyampe ke Mekah, dia bangun kemah. Dikasih 100.000 dinar. 1 dinar itu sama dengan 7 gram. 1 dinar 7 gram emas. Berapa segram emas? Tak tahu lagi ya. Wong Tino paham Ustaz emas hitungan akan emas. Beli kuota tu lagi berapa emas. Kali kita 100.000. Sekarang tahun duitnya Imam Syafi'i bangun tenda. Kapan bangun tenda ada lewat dia segenggam. Dari duit ribuan dinar 100 ini. Segenggam sampai habis. Sampai akhirnya ketika beliau nak berdiri, bajunya dijalankan. Masih ada
Ibu aku tak ketemu sama aku setelah 30 tahun. Bayangkan. Aku tak tahu, jadi aku tak tahu ada duit ni tadi. Mak siapa? Anakmu Syafi'i. Syafi'i kau nawa apa ketemu sama aku? Mak ni, dari mana pintu? Aku nawa berapa duit? Jangan masuk ke rumahku dunia. Kau balik lagi, kau balik. Aku datang pengen anak aku kan dan pada dunia. Kalau kau jadi orang alim, kau balik sama aku. Bukan nak jadikan kau kaya, aku nak jadikan kau alim. Balik Syafi'i, bangkit no duit, dah tinggal baju di batang dia, balik buat timah. Sekarang kau anak. Mak, antara Syafi'i balik kita main lagi, balik rumah tak ada duit, jatuh. Tak balik, apa kau balik rumah kau tak ada duit? Laki, tak ada duit, bini. Oh, kalau tinggal, apa kau balik rumah tak ada duit? Dapurnya, rasa. Wah, dia dapur rasa. Sabun tak ada, nak cuci baju ini. Makan tak ada, beras putih. Ya Allah, anak kau nak nusu. Mak nusu, anak kau nak nusu. Bapak dia nak nusu. Ya Allah, ini malam ini. Kau datang tak khawatir beda. Imam Syafi'i sama kita. Maknya tak ada ngalir ke dunia. Maknya ngalir ke ilmu. Anak jadi alim. Anak yang benar. Tapi Syafi'i itu ngomong, aku ni kalau dulu belajar satu. Salah belajar. Bapak aku dah ganti, Dayati. Belajar bukan masuk sekolah, hanya dari pinggir luar dari bangunan, manjat pohon macam agak tinggi tempat Imam Malik bin Anas tinggi. Dia dengar dari pohon. Dengar. Kakek balik satunya di bambu, di daun, segala macam di apa. Suatu kali Imam Malik bin Anas ini tengok Imam Syafi'i. Oh coba aku dah cuma panggil. Kenapa kau duduk macam tu? Aku dengar hadis, belajar dari kau. Mana buku kau? Aku tak punya, katanya buku aku. Terus apa yang kau dengar? Aku dengar kan, seorang pun tak kata dewa. Coba tulis. Nulis dari mana? Di tangan buku Bible kita. Apa yang aku ajarkan tadi? Disebutnya dari A sampai Z. Tahu tanpa harus diapa. Maksudnya tanpa harus ditulis. Takjub Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas mau tanya. Tunjuknya rumah, tunjuk baju, tunjuknya buku. Kau belajar sekarang sama. Yang CN yang perlu buku yang belajar. Gitu. Ngawak buku, lagi masih buku. Lagi tak ngawak buku. Belajar tak ngawak buku kita. Model HP ni lah. HP hilang tu ilmu kita. Habis ada ilmu fis sudur, lafis sudur. Ilmu tu ada di dada. Jangan cuma di HP ditulis sampai tidak ada, diamalkan, diingat, dipraktekkan. Ilmu itu nak diamalkan kalau kita amalkan ilmu itu. Ilmu itu lekat ilmu itu. Kita hafal Quran pernah, tapi tak pernah kita baca. Hilang. Aku dulu pernah Ustaz waktu kecil ngapal setengah juz dari juz 30 buat ke bawah itu apa? Nah coba baca Al-Qur'an Ustaz. Kuliah Al-Kafir nanti tidak habis-habis. Balik kuliah Al-Kafir. Selama kuliah Al-Kafir, Abu Dawud, Abu Muhammad, Abu Nama, Wala Nabi Muhammad, Abu Nama, Wala Nabi Muhammad. Lakum itu walihati tidak habis. Bahkan, gitu kan? Kalau kita ilmu seperti Imam Syafi'i, insyaAllah kita mungkin tak bisa manage 100%. Setidaknya ada satu pelajaran yang bisa kita ambil dari yang kita dengar ini. Antum udah anak 2 tahun, 3 tahun sih. 2 tahun di sini ya. Dan 2 tahun ilmu apa yang kita dapatkan dari yang kita baca, dari kita fawaid mukhtar ini. Nyokter. Lasmain lah kita 2 tahun. Banyak ini. Malah takut sudah kita dapatkan dari pelajaran kita ini. Banyak nih. Pak Tar, Lasmain ini lah. Banyak ini banyak. Berapa? Halamannya sudah 170. Banyak. Semoga insyaAllah manfaat ya. Dari pertanyaan, dari pelajaran apapun itu, walaupun tak bisa bermanfaat untuk orang lain, setidaknya kata keluaran manfaat itu di dewe. Karena Ustaz kalau aku manfaat doang, aku tak Ustaz. Kalau kita tahu di kantor, Ustaz doang. Mak lain kita nasihat doang di kantor. Tak Ustaz BMB lah kau suruh. Merah kau suruh. Macam dia punya suruh. Merah kau suruh. Ya sudahlah, setidaknya ini bermanfaat untuk diri kita sendiri. Allah
a'lam bissawab. Yang maknanya silakan. Ya, tanya. Biasanya di sini bintang sana transmigrasi. Supaya tanya itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan aku pernah dengar ceramah di YouTube di mana? Katanya sambil itu nggak pernah dibunuh oleh Nabi Musa itu karena sambil ini dajjal. Benar nggak kira-kira? Banyak versi yang menyebutkan siapa sebenarnya Dajjal itu. Makanya kenapa Musa As-Samiri itu mungkin tidak dibunuh? Mungkin salah satunya pernah anak dengar dari riwayat mengatakan Musa As-Samiri itu adalah cikal bakal Dajjal. Tapi cikal bakal Dajjal ini dijinuk oleh sahabat baginda Nabi Muhammad SAW di pulau yang badannya besar. Kaum Nabi Musa badannya tidak sebesar itu. Jadi, Anda pernah dengar ada seorang sahabat yang dia ini mencari uang, nawak kapal, akhirnya digawa angin, dia terdampar di sebuah pulau. Ini hadisnya sahih. Hah? Ya, seperti itu ya. Terus tiba-tiba dia masuk ke gua, dia ada yang dirantai, badannya besar, sebesar gunung itu. Keluar tangannya. Apakah Muhammad sudah diutus? Dengan sudah Muhammad diutus. Tadi dengan lagi aku bakal bebas. Kalau juga Musa As-Samiri seperti Nabi Musa itu, kita juga Fir'aun itu kecil. Nah, itu menanya uminya ya. Tak berkirim besar setiap ini, tak biasa normal. Nah, itu juga Nabi Musa normalnya itu. Khilaf ya, namanya dia khilaf ulama. Wallahu a'lam bishawab. Kita cuma mengimani yang namanya Dajjal. Tapi kita tidak tahu bagaimana memang visi asli Dajjal. Bahkan ada kaum liberal mengatakan Dajjal itu hanya pikiran kotor kita di akhir zaman, bukan bentuk rupa. Tapi kata Nabi Muhammad bentuknya berupa, matanya picak siko, tulisan di jidatnya ada 3 huruf kafaro, ngawal api dan air. Api itu dingin, air itu panas. Maka orang yang bijak beriman akan memilih api supaya tidak belok Dajjal. Kita tak mungkin lah melok Dajjal, Ustaz, tak jelas itu kafir. Tak mungkin kita melok itu. Ya Allah, zaman mainnya ni ngomong pakai bahasa apa dia itu? Bahasa semut lagi kita percaya. Banyak yang ikutinya, profesor bro. Bahasa semut, bahasa hujan, sama kalau bahasa ada yang ikuti. Apalagi Dajjal, menurunkan hujan, hidup yang mati, mengeluarkan roti dari langit, hujan roti. Dajjal itu macam turunkan hujan roti. Hujan roti ini, hujan roti, hujan madu, hujan air, apa kata? Aduh kan? Ini kita bayar baca, bahasa sebut di belok ngambil cinta, bolak balik, kaki sujud, apalagi Dajjal. Dia kata lo jangan mau masa mungkin kita di belok Dajjal, jelas gino, Cuma kita minta ya Allah jangan ketemu kita dengan Dajjal. Makanya kata Muhammad kalau kena nak selamat dari Dajjal, masuk ke 2 kota suci Mekah, Madinah, karena dijaga oleh malaikat, atau naik ke gunung yang paling tinggi, atau baca awal dan akhir 10 surat awal, 10 ayat awal, 10 ayat akhir dari surat Al-Kahfi. Insyaallah kita Betul lagi. balik kata. Jadi dari sejarah Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ketemu dengan Imam Maliki, kemudian ketemu dengan Imam Malik, kemudian ketemu dengan Imam Hanbal, murid. Kemudian Imam Hanafi, ketemu dari dalam sejarah keilmuan. Setelah dia ketemu sejarah itu, karena ada perbedaan itu, kadang-kadang yang mengikut tidak kadang ngaku bahwa dia itu
berguru, jadi murid kita, yang pengikut kita, yang dalam berdebat, ya kurang paham dan mengerti bahwa Imam Syafi'i ini berguru dari Imam Malik, kan? Ada satu guru, cuma berbeda, ini baik dalam pemahaman. Imam Hanafi meninggal, muncullah Imam Syafi'i. Tepat umurnya Imam Hanafi meninggal, Imam Syafi'i lahir. Lebih tua Imam Hanafi ketimbang Imam Malik, tapi pernah ketemu. Maksudnya itu satu sama. Imam Syafi'i lahir, Imam Hanafi meninggal. Imam Syafi'i masih kecil, umurnya berapa belas tahun? Kalau salah umur 13 atau 14 tahun belajar sama Imam Malik. Imam Malik meninggal. Imam Syafi'i ke Baghdad ketemu sama Imam Ahmad bin Hanbal. Belajar sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i migrasi hijrah, dia pergi ke Mesir. Keluar mazhab baru, namanya Qaul Jadid. Pendapat barunya Imam Syafi'i di Mesir. Sedangkan pendapat lamanya dipegang oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Maka dia dijadikan mazhab Hambali. Kita di Indonesia ini kebanyakan mazhab kita mazhab Syafi'i. Beda mazhab Syafi'i dengan mazhab-mazhab yang lain, ya. Bedanya. Tetapi ada sebuah riwayat yang mengatakan mazhab akhir zaman kiamat ini adalah kebanyakannya 8-90% mazhab Hanafi. Masih banyak mazhab Syafi'i, ya. Nah, kiamat kita makan dulu. Masih banyak mazhab Syafi'i. Jadi kalau sudah mazhab Hanafi ini adalah mazhab akhir zaman. Jadi kalau sudah mazhab Hanafi galau apa? Paparan aja. Ini kita masih Syafi'i, ya. Wong kunut kalau masih sembuh, ya. Siap kunut tak? Kunut, kan? Kunut. Bang Raya kunut. Alhamdulillah masih kunut insyaallah. Tapi Imam Syafi'i beliau ketika sholat di masjidnya, nak ziarah di kuburan Imam Hanafi, dia sholat subuh di situ, dia tidak pakai kunut, kan? Menghormati Imam Hanafi. Hukum itu, nah kan namanya Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Teringat pembahasan mazhab Imam Hanafi ini, teringat kembali ada Imam Syafi'i zaman Irak dan juga yang baru, ada apa istilahnya mazhab Imam Syafi'i yang lama dan Imam Syafi'i yang baru. Tolong Pak itu lebih jelaskan, masih bingung pemahamannya. Terima kasih. Barusan tadi dijelaskan, ya. Barusan kan. Jadi setelah belajar sama Imam Malik meninggal, beliau pergi ke Baghdad, tempat pusat keilmuan zaman itu. Harun al-Rashid sebagai khalifah. Dia pergi di situ, dia belajar, dia ketemulah dengan markasnya Imam Hanafi. Imam Hanafi tak meninggal, maksudnya ketemu ngomongnya. Anak murid beliau, Al-Imam Al-Hasan Syaibani, Al-Imam As-Sirazi, ini murid kental oleh siapa? Hanafi itu dia belajar sama mazhab Imam Hanafi. Maka belajar itu juga belajarlah Imam Ahmad bin Hanbal sampai Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i mengeluarkan mazhab. Setelah beliau meninggal, dia mengeluarkan mazhab. Mazhab ini namanya Qaul Qadim, pendapat lama. Ini dipraktekkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Maka ini cikal bakal jadi mazhab Hambali. Setelah dari Baghdad, beliau pengen mendapatkan keilmuan baru dengan hijrah ke Mesir. Jauh ya, Baghdad di sini, Mesir di sini. Kan di sini kan di atas Afrika, kan Mesir Afrika Utara. Pergilah dari sana. Ahmad bin Hanbal tetap di Baghdad. Nah, ketika di Mesir, Imam Syafi'i berkata, "Ya Allah, aku baru tahu ada hadis ini, ada qaul ini, ada omongan sahabat ini. Maka aku perbaharui mazhab aku, pendapat aku ini dengan hal yang baru ini, maka terciptalah qaul jadi pendapat baru yang disebut sebagai mazhab Syafi'i yang sekarang ini." Ya, kita ini setelah hijrah imigrasi Imam Syafi'i di Mesir. Seperti itu. Kalau cerita panjang, ini secara ringkasnya ya. Panjang ya, perlu 30-an tahun untuk membangun mazhab Syafi'i yang baru, yang lama. Jadi bukan ya Imam Ahmad bin Hanbal. Sah kalau karena sesuai dengan ijtihad. Apa ijtihad? Kesungguhan seorang yang mencari pemahaman sunnah, ijma'
Kalau sahabat Al-Quran mujtahidin. Lagi yang mana? Habis. Oh, habis jam 1. Alhamdulillah, insyaallah. Akhir kita baca Al-Fatihah dengan niat yang sama sebagai majelis kita. Wa ala hadratil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.